Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua cara untuk mengatasi rasa gatal selama masa kehamilan. Jadi selama masa kehamilan itu kita sering mengalami yang namanya masalah pada kulit kita. Salah satu keluhannya itu adalah rasa gatal. Jadi si gatal ini nggak cuma bikin kita nggak nyaman, tapi juga bisa menimbulkan luka sama infeksi kalau misalnya kita garuk. Jadi, si rasa gatal ini harus benar-benar kita atasi dengan cara yang aman. Sebenarnya, timbulnya rasa gatal selama kehamilan itu masih hal yang wajar. Karena biasanya selama kehamilan itu terjadi perenggangan sama peningkatan suplai darah ke kulit saat kita hamil. Area tubuh yang paling sering terasa gatal itu daerah perut, payudara, tangan, dan kaki. Ada beberapa penyebab dari rasa gatal yang kita alami itu. Di antaranya itu adalah yang pertama karena kulit kering, yang kedua karena pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy atau PUPPP. Ini adalah kondisi kulit di mana timbul ruam dan benjolan merah, pucat, dan lesi pada kulit yang menyebabkan rasa gatal serta sensasi terbakar menyengat pada masa kehamilan. Kondisi ini umumnya terjadi pada kulit perut yang mengalami stretch mark atau perenggangan kulit pada wanita hamil. Lesi ini juga muncul di bagian tubuh lain kayak kaki, tangan, dada, lengan, payudara, selangkangan, dan bokong. Penyebab gatal yang ketiga itu karena prurigo pada kehamilan atau prurigo of pregnancy. Ini biasanya berbentuk bentolan kecil yang tersebar di seluruh tubuh ibu hamil. Biasanya timbul pada bahu, perut, dan kaki. Ini disebabkan karena kulit kering, perenggangan kulit, dan adanya perubahan fungsi sistem imun pada saat hamil. Yang keempat itu ada psoriasis. Psoriasis itu adalah penyakit yang bisa dialami siapapun, tapi sering terjadi pada yang berusia 15-35 tahun. Penyakit ini tidak menular. Biasanya itu adanya ruam pada kulit seseorang. Kemudian penyebab lainnya itu adalah karena eksim. Eksim itu adalah keluhan pada kulit yang dialami ibu hamil pada umumnya. Biasanya terjadi di trimester pertama dan kedua. Selain muncul bercak merah di kulit, itu akan terasa gatal. Terus juga kadang muncul bintil-bintil merah pada kulit atau kulit terasa kasar, dan biasanya muncul pada wajah, leher, dan dada. Penyebab lainnya itu karena kolestatis obstetrik, tapi ini jarang terjadi. Terus yang terakhir itu karena alergi. Nah, kalau alergi ini biasanya karena cuaca atau karena makanan. Ketika kita mengalami yang namanya rasa gatal saat kehamilan, itu sebaiknya jangan digaruk karena bisa menimbulkan luka atau infeksi. Lukanya ini benar-benar susah sembuhnya, karena kan kalau kita gatal suka refleks gitu kan ya buat garuk. Nah itu kalau bisa nahan diri untuk tidak menggaruk, tapi itu emang susah sekali karena itu juga aku alami, itu susah dan kadang suka refleks, apalagi kalau lagi tidur itu kayak nggak sengaja aja gitu digaruk-garuk sampai ada lukanya itu banyak. Jadi apa aja sih cara-cara untuk mengatasi rasa gatal dan bahkan mengobati luka yang ditimbulkan akibat garukan karena rasa gatal itu? Ini aku merangkum ada 5 cara untuk mengatasi rasa gatal selama kehamilan. Aku bakal jelasin satu persatu ya. Cara yang pertama itu kita gunakan pelembab untuk kulit. Kalau misalnya kulit kita terlalu kering, itu saat kita pakai pelembab itu rasa gatalnya itu akan berkurang. Kalau bisa kita tidak menggunakan pelembab yang mengandung wewangian dan alkohol untuk mencegah terjadinya iritasi. Beberapa pelembab yang biasa aku pakai untuk mengatasi rasa gatal dan bahkan mengobati luka akibat garukan itu, akibat infeksi garukan itu kayak aloe vera. Aloe veranya itu yang aku pakai yang bentuk shooting gel gitu, soalnya kalau pakai aloe vera langsung itu kayak repot aja gitu ya. Dan yang kedua itu aku biasa pakai minyak kelapa, dan terakhir itu biasa pakai vaselin. Tapi yang paling ampuh di aku itu yang aloe shooting gel, itu bener-bener ampuh buat mengurangi rasa gatal dan mengurangi luka-luka akibat garukannya. Aloe shooting gel ini juga bisa mengobati beruntusan yang timbul. Jadi aku pernah mengalami yang namanya
alergi, jadi nggak sekedar gatel tapi kayak beruntusan juga. Nah itu beruntusannya itu bener-bener bisa berkurang bahkan mulai menghilang berkat rajin pakai aloe soothing gel. Cara yang kedua itu adalah menggunakan kompres pakai air dingin atau pakai es batu. Jadi si air dinginnya itu kita kompres pakai kain atau pakai handuk kecil gitu, atau kalau pakai es batu kita bungkus pakai kain gitu. Itu bisa mengurangi rasa gatal. Jadi kita tinggal tempel si air dingin atau si es batunya itu di bagian kulit yang terasa gatal. Cara yang ketiga itu kita gunakan pakaian yang longgar, karena kalau misalnya pakaian yang terlalu ketat itu bisa menimbulkan adanya tekanan sama gesekan dari pakaian itu ke kulit kita, jadi bakal menimbulkan rasa gatal sama iritasi juga. Jadi kita wajib selama hamil itu pakai pakaian yang nyaman dan longgar. Terus bahannya juga kalau bisa katun, karena katun ini kan bisa menyerap keringat kita dan tidak membuat gatal lebih parah. Kalau aku sih selama hamil ini yang paling sering aku pakai itu adalah daster, karena daster itu kan longgar dan bahannya itu katun adem gitu, jadi itu super nyaman menurut aku. Yang keempat itu rajin mandi. Mandinya ini pakai air dingin ya teman-teman, air biasa aja gitu, jangan pakai air hangat, karena kalau air hangat itu malah bisa membuat kulit kita kering dan jadi malah timbul rasa gatal. Kemudian cara yang terakhir itu kita wajib menjaga asupan makanan kita, karena ada beberapa makanan itu kan dapat memicu yang namanya alergi. Kalau misalnya teman-teman punya riwayat alergi, itu sebaiknya hindari makanan yang bisa memicu alergi pada teman-teman, atau misalnya waktu sebelum hamil nggak punya riwayat alergi terhadap makanan, tapi pas hamil itu tiba-tiba jadi setelah makan sesuatu jadi alergi. Nah itu berarti teman-teman harus menghindari beberapa makanan yang biasa menimbulkan alergi. Biasanya itu kayak jenis seafood kayak udang, itu biasanya nimbulin alergi. Terus juga ikan-ikanan, dan ada beberapa buah juga kayak nanas, itu di aku bikin alergi. Oke, sekian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.